Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, pejuang GERD, asam lambung, anxiety, dan psikosomatis dimanapun berada. Besar harapan saya semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kali ini saya mau bercerita atau membagikan pengalaman saya tentang anxiety yang saya derita 10 tahun lamanya, teman-teman. Kemarin saya sudah bercerita di part 1-nya, sekarang saya bercerita untuk part 2-nya, teman-teman. Oh ya, teman-teman, mungkin di sini teman-teman semua yang menderita anxiety atau gangguan panik yang berlebihan pada ngotot untuk sembuh atau untuk sembuh dari anxiety atau kembali normal seperti sedia kala sebelum mengidap gangguan cemas atau anxiety. Sama seperti saya, teman-teman. Saya dulu berjuang mati-matian untuk sembuh dari anxiety atau gangguan cemas yang saya derita. Boleh dikatakan saya menghalalkan segala macam cara, teman-teman. Dari saya ke dukun, ke paranormal, ke orang pintar. Setiap ada orang yang beritahu saya harus ke situ, harus ke orang pintar ini, harus ke dukun ini, harus ke paranormal ini, saya ikuti semua, teman-teman. Satu bulannya itu saya bisa menghabiskan uang lebih dari 3 jutaan, teman-teman. Tapi apa yang saya dapat justru nihil, tidak dapat apa-apa. Jangankan untuk ketenangan ataupun kesembuhan, jangankan untuk ketenangan, kesembuhan aja nol, teman-teman. Gak ada sama sekali. Jujur, pada waktu itu saya lupa diri sama Tuhan. Saya tidak pernah mendekatkan diri, saya tidak pernah mendekatkan diri sama Tuhan, dan itu titik terberat dalam hidup saya. Sampai suatu ketika saya bertemu sama orang, kebetulan beliau seorang haji. Beliau bicara 4 mata dengan saya. Dia bilang, "Mil, kamu bisa ngaji nggak? Kalau kamu bisa ngaji, coba kamu ambil Al-Quran yang ada tafsirannya atau terjemahannya. Coba kamu buka ayat ini." Kebetulan saya lupa, teman-teman. Beliau suruh saya buka ayat itu dan terjemahannya. Nah, dari situ beliau bilang, "Kamu sudah mendapatkan hidayah, Mil. Dan jadi saya minta kamu berhenti untuk ke orang pintar, ke dukun, atau ke paranormal. Tetapi fokuslah kamu memperbaiki diri kamu kepada Tuhan." Nah, saya dari situ, teman-teman, terus mengejar bapak ini, beliau yang bilang saya mendapat hidayah. Loh, kok bisa saya mendapat hidayah? Maksudnya apa? Saya kejar terus beliau. Dia bilang, "Kamu memperbaiki dirimu saja sama Tuhan. Insya Allah apa yang kamu alami hari ini," dia bilang, "kamu akan mendapatkan hikmahnya nanti." Jujur, teman-teman, saya waktu itu coba, teman-teman, coba untuk memperbaiki diri saya sama Tuhan. Tapi yang namanya anxiety, teman-teman, butuh proses kita untuk bisa berdamai dengannya, untuk kita bisa tenang, untuk kita bisa fokus. Padahal saya waktu itu sudah hilang kefokusan saya. Bahkan saat saya sholat pun, ketika anxiety menyerang, saya tidak bisa menyelesaikan sholat saya. Nah, dari situ saya tidak menyerah, teman-teman. Saya terus berjuang memperbaiki diri saya. Dan saya bertekad kuat dalam hati saya. Dan sering saya ngebatin sendiri sambil bilang, "Tuhan, mulai sekarang saya tidak ngotot lagi untuk kesembuhan saya, tapi kasih saya kekuatan dan kemampuan untuk menerima kekurangan saya,
yaitu anxiety atau kepanikan yang berlebihan. Kasih saya kekuatan untuk bisa mengendalikan anxiety saya. Kasih saya kekuatan untuk bisa mengendalikan pikiran negatif saya. Kasih saya kekuatan untuk saya bisa berdamai dengan keadaan saya yang setiap kali muncul kepanikannya, raga saya sungguh luar biasa teman-teman. Dan saya yakin teman-teman semua yang menderita atau memiliki anxiety atau kepanikan dan kecemasan yang berlebihan pasti mengalami apa yang saya alami. So teman-teman, saran saya, berhentilah untuk ngotot sembuh atau kembali normal seperti sedia kala, tapi memintalah dan memohonlah kepadanya untuk kita bisa menerima diri kita dengan segala kekurangannya, untuk bisa kita mempunyai kemampuan mengendalikan diri kita dengan perasaan-perasaan yang kita miliki. Karena dengan seperti itu teman-teman, kita akan perlahan-lahan bisa mengatasi anxiety kita sedikit demi sedikit teman-teman. Dan besar harapan saya, semoga teman-teman semuanya bisa mencobanya dan mempraktekannya. Semoga kita kuat dan sehat bersama teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.